Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan ini, saya Nasihatul Hasanah, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK IAIN Kerinci dengan NIM 2510211220 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 dengan mata pelajaran Akidah Akhlak pada materi adab berhias, adab perjalanan, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, Ibu akan mengawali pembelajaran atau pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita laksanakan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk cek dulu ya kerapiannya. Dipersilakan bajunya, barangkali ada yang belum dirapikan. Sampah di bawah meja, kursi. Sudah bersih? Oke, baik. Untuk selanjutnya, dimohon kepada ketua kelas untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Apa kabar semuanya kelas 11 hari ini? Oke, sehat ya? Sehat. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oke, Dea hari ini tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Oke, mari kita doakan teman kita Dea, mudah-mudahan sakitnya lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali bergabung dengan kita untuk belajar. Oke ya? Oke, teman-teman sekalian, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya? Boleh berdiri? Boleh. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Tepuk tangan. Dipersilakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingat kita belajar tentang apa? Masih? Masih. Tentang apa pertemuan sebelumnya? Adab berpakaian. Oke, betul sekali. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang adab berpakaian. Ada yang masih ingat adab itu apa? Ada yang masih ingat? Masih. Oke, apa Mbak? Adab adalah sikap santun dan kesopanan. Oke, betul sekali. Adab adalah sikap santun atau kesopanan. Nah, masih berkaitan dengan adab. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang
adab juga. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah adab berhias, adab bertamu, adab menerima tamu, dan juga adab dalam perjalanan. Nah, tujuan yang ingin kita capai setelah kita belajar pada hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi nanti, kalian semua bisa menemukan, mengidentifikasi contoh bentuk-bentuk perilaku adab, baik adab berhias, bertamu, menerima tamu, atau adab dalam perjalanan. Yang kedua, setelah mempelajari ini, diharapkan juga kalian bisa menganalisis manfaat atau hikmahnya manakala kita menerapkan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, sudah siap belajar? Sudah, baik. Oke, Ibu akan mengajak kalian untuk refresh ya, agar tambah semangat dengan menyanyikan lagu. Oke ya? Oke. Yang semangat ya. Tua gapat, mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara kata yang benar, tangan menolong yang membutuhkan, kaki melangkah meraih masa depan. Aku anak baik, semuanya anak baik-baik, saling menyayangi, untuk menjadi satu dengan peduli. Tidak ada bully, tidak ada maki, kita bersama-sama di kelas gembira, semua berteman, tak ada perbedaan untuk sahabatan, saling mengasihi, empati dan juga prestasi. Tepuk tangan. Iya, semangat ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk mengamati beberapa gambar. Oke, ada gambar yang sudah Ibu siapkan. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Jelas yang belakang bisa melihat? Jelas. Kira-kira gambar yang pertama ini tentang apa? Tentang bertamu. Ini ada orang yang berkunjung dan juga ada orang yang menerimanya. Betul? Yang kedua kira-kira lagi ngapain? Berhias. Oke. Tiap hari kita berhias ya? Iya. Oke. Yang ketiga ini ada gambar apa? Orang yang akan melakukan perjalanan. Betul? Nah, gambar-gambar ini nanti tentu akan kita dalami. Kira-kira apa saja yang akan kita lakukan? Ya, atau adab-adabnya seperti apa saat kita akan berkunjung atau saat kita menerima tamu. Pada saat berhias apa adabnya yang baik, dan juga saat perjalanan nanti atau mau perjalanan apa adab yang perlu kita lakukan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, sejauh ini apakah kalian sudah memahami adab-adab tentang kegiatan tersebut? Belum. Oke, kalau belum, hari ini akan kita bahas bersama-sama. Oke ya? Oke, baik. Teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membentuk kalian dengan beberapa kelompok ya. Ibu sudah menentukan kelompok secara acak. Betul? Betul. Nah, ini nanti dengan kelompok ini, kalian akan bekerja sama dengan teman-teman dalam satu kelompoknya. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk berdiskusi. Oke, Ibu bagi ya lembarnya. Oke ya, ini lembar kerjanya Mbak. Oke, apakah sudah menerima semuanya? Sudah, baik. Untuk yang selanjutnya mohon diperhatikan.
Dari lembar kerja yang sudah kalian terima, di situ ada petunjuk bagaimana cara melakukannya atau bagaimana cara penyelesaiannya. Ya. Nah, yang pertama, silahkan masing-masing dari kelompok bersama-sama mencermati apa yang sudah disajikan dalam lembar kerja tersebut. Ada kasus atau permasalahan yang berhubungan dengan adab-adab tadi yang akan kita pelajari. Oke, setelah itu silahkan dari permasalahan atau kasus yang sudah kalian cermati, kalian temukan kira-kira apa yang bisa menjadi solusi, ya, atau jawaban dari kasus tersebut. Bagaimana cara menjawabnya? Silahkan kalian gunakan referensi dari buku paket yang sudah tersedia sebagai referensi dari sekolah atau juga boleh dari internet, ya. Kalian boleh manfaatkan sumber dari internet juga. Dengan catatan, ketika kalian mendapatkan dari internet, jangan lupa dicantumkan sumbernya. Oke ya? Oke. Sekarang Ibu tanya, kira-kira untuk menyelesaikan LKPD tersebut butuh berapa lama? 15 atau 20 menit? 15, 20. 15 saja ya. Oke, 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Sekarang Ibu sampaikan juga. Nanti ketika kalian sudah berdiskusi, hasil dari diskusinya silahkan dituangkan dalam bahan presentasi. Ya, karena setelah selesai diskusi nanti kalian harus presentasi ke depan. Nah, untuk memperindah penampilannya, kalian boleh memanfaatkan aplikasi Canva untuk menyusun bahan presentasi. Oke, silakan lanjut. Oke, gitu ya Mbak. Bisa memanfaatkan aplikasi Canva untuk menyelesaikan bahan presentasinya. Oke, gimana kelompok ini? Ada kendala? Tidak ada ya. Sudah bisa ditemukan referensinya di buku? Sudah. Oke, di internet juga boleh ya Mbak ya, sebagai tambahan informasi atau materi yang diperlukan ya. Jangan lupa nanti dicatat juga referensinya kalau dapat dari internet. Begitu? Oke. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 menutup aurat dengan pakaian yang sopan, terus menggunakan mendapatkan ridha Allah, lalu berpindah dari rumah ya sudah. Apa ya referensinya ditampilkan Mbak ya? Iya tuh. Siap ya Mas ya dengan bahan presentasinya. Jangan lupa referensinya ya, tambah-tambah juga bacaannya biar nanti ketika presentasi siap dengan barangkali teman ada yang bertanya, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikirim ke WA Ibu ya filenya. Oke, saya cek dulu ya. Oke, yang perjalanan sudah masuk. Yang menerima tamu sudah. Kemudian yang bertamu sudah. Yang ada berhias. Oke, ini benar fix sudah selesai semua ya. Tadi sudah masuk semuanya. Sekarang tibalah waktunya untuk presentasi. Nanti jadi masing-masing kelompok silakan untuk presentasi ke depan, sampaikan dengan baik ke rekan-rekan dan mohon untuk para teman-teman boleh memberikan tanggapan ya. Oke, untuk memanggilnya Ibu akan panggil diacak melalui spin wheel. Oke. Sudah siap? Ibu acak ya. 1, 2, 3. Oke, apa dia?
Ada penerima tamu. Sudah siap ada penerima tamu? Sudah, mana kelompoknya? Oke, waktu untuk kalian mempresentasikan. Tepuk tangan teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ada penerima tamu. Yang pertama, pengertian adab. Adab adalah sikap sopan santun, tata krama, dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma masyarakat. Adab menunjukkan budi pekerti yang mulia dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia maupun lingkungan. Adab menerima tamu. Adab menerima tamu berarti cara atau perilaku baik dalam menyambut, melayani, dan menghormati orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Adab yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam menerima tamu, memberi salam dan sambutan bersama, mempersilahkan masuk dan menyediakan tempat duduk, menjamu dengan makanan atau minuman, bersifat sopan dalam berbicara dan mengantar tamu sampai duduk. Dampak negatif jika tidak melakukan adab tersebut merusak silaturahmi, menimbulkan prasangka buruk, mengurangi keberkahan rumah, hilangnya rasa saling menghormati, menurunkan cita diri dan keluarga, menghilangkan kesehatan berbuat kebaikan. Saat membiasakan perilaku yang sesuai dengan adab, belajar dan memahami adab supaya tahu mana sikap yang baik, membiasakan sehari-hari mulai dari salam, senyum, dan ramah. Mencontoh teladan yang baik dari orang tua, guru, atau orang soleh, melatih diri agar konsisten tetap beradab walaupun sibuk atau lelah. Membiasakan dalam keluarga saling menghormati dan memuliakan tamu. Dari adab menerima tamu. Karena yuk ini dari artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tamunya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saat tamu hendak pulang, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Eki. Saat tamu hendak pulang, sebaiknya kita mengantar sampai pintu keluar, mengucapkan salam perpisahan dengan sopan, mendoakan keselamatan dan kebaikan bagi tamu, dan menunjukkan rasa terima kasih atas kunjungan mereka agar hubungan tetap harmonis dan saling menghargai. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya kita akan spin lagi untuk giliran kelompok yang selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kira-kira siapa ya yang akan maju? 1, 2, 3. Oke. Ya, kelompok adab bertamu. Mana kelompok adab bertamu? Oke, sudah siap, Mbak? Sudah, oke. Dipersilahkan untuk adab bertamu mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang adab bertamu dalam Islam. Di sini terdapat narasi soal, yaitu Siti berencana berkunjung ke rumah tetangganya yang baru pindah. Saat tiba di rumah tetangga, Siti belum tahu apakah waktunya tepat untuk bertamu karena bisa jadi tamu lain juga sedang berkunjung. Baik teman-teman semuanya, jadi dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa ada beberapa adab bertamu dalam Islam, yaitu yang pertama, memilih waktu yang tepat, datang di waktu yang wajar, tidak mengganggu istirahat, yang terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 58 yang bisa kalian lihat di layar televisi. Kemudian
Kemudian yang kedua yaitu meminta izin dan mengucapkan salam. Tidak boleh masuk sebelum salam dan izin. Jika ditolak harus pulang dengan lapang dada. Sumbernya ada di Quran Surah An-Nur ayat 27. Dan yang terakhir ada salam saat pulang. Ucapkan salam lagi ketika berpamitan. Dalilnya bisa kalian lihat di televisi. Demikian hasil diskusi kami dan beberapa kesimpulan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silahkan kami persilahkan. Silahkan Kak Alisa. Izin bertanya, saat bertamu ke rumah tetangga baru, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jawab pertanyaannya. Saat bertamu ke rumah tetangga baru, sebaiknya kita membawa salam sebagai tanda hormat, memperkenalkan diri dengan sopan, membawa buah tangan atau sesuatu sebagai tanda silaturahmi, dan bersikap ramah serta menghormati aturan rumah tuan rumah. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf kami cukupkan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa ya, sangat lengkap bagaimana bentuk-bentuk adabnya dan juga hikmahnya. Jelas teman-teman dari penjelasan teman kalian? Oke, kita lanjutkan ke topik adab yang selanjutnya. Oke, untuk memberikan kesempatan siapa yang akan presentasi, Ibu akan spin lagi menggunakan spin wheel. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, kira-kira siapa? Nah, sudah jelas, yang maju dipersilakan. Adab perjalanan. Sudah siap? Sudah, dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi adab perjalanan. Dalam perjalanan, terkadang ditemukan situasi yang menguji kesabaran dan toleransi, misalnya keterlambatan transportasi atau keramaian. Lalu, bagaimana sikap dan tindakan yang sesuai menurut adab perjalanan dalam menghadapi situasi tersebut? 1. Bersabar dalam menunggu dan tidak marah. 2. Tetap menjaga ucapan dengan tidak malu atau memaki. 3. Menghargai orang lain meskipun situasi ramai atau penuh. 4. Tetap tenang dan tawakal. Menyadari bahwa perjalanan adalah bagian dari takdir Allah. Dan terakhir, menggunakan waktu dengan baik, misalnya berzikir, membaca doa, atau hal bermanfaat lainnya sambil menunggu. Jelaskan alasan dibalik sikap tersebut. Kesabaran adalah akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam Islam, khususnya saat menghadapi ujian. Perjalanan adalah ujian toleransi karena melibatkan banyak orang dengan latar belakang berbeda. Mengeluh atau marah tidak akan menyelesaikan masalah, justru bisa menambahkan kerugian dan menimbulkan konflik. Menjaga adab berarti menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama, sehingga perjalanan tetap aman dan barokah. Tawakal dari ridho kepada Allah membuat hati lebih tenang karena yakin semua terjadi dengan hikmah. Dan selanjutnya bagaimana tentuan adab perjalanan dianjurkan. 1. Niat yang baik sebelum berangkat, misalnya silaturahmi untuk menuntut ilmu atau bekerja dengan halal. 2. Berdoa sebelum berangkat, doa safar dan menyerahkan urusan kepada Allah. Mengucapkan salam dan berpamitan kepada keluarga atau kerabat. Tidak melakukan perpergian sendiri kalau jauh, dianjurkan bersama teman atau rombongan demi keselamatan. Mengutamakan keselamatan, tidak tergesa-gesa dan tidak membahayakan diri atau orang lain. Menjaga sholat dengan qashar atau jamak bila memenuhi syarat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Maaf, saya ingin bertanya. Apa akibatnya jika kita tidak menerapkan adab dalam perjalanan? Izin menjawab pertanyaan dari putra. Akibat tidak menerapkan adab dalam perjalanan bisa berupa munculnya rasa tidak nyaman dan kegaduhan bagi sesama penumpang atau orang di sekitar, hilangnya rasa saling menghormati, serta berpotensi menimbulkan konflik atau kecelakaan karena kelalaian dan sikap sembrono.
pertanyaan lain atau sudah jelas? Sudah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal satu lagi ya yang akan mempresentasikan dan waktunya saya persilahkan untuk kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang adab dan etika berhias. Yang pertama, pengertian. Adab berhias adalah perilaku dan etika dalam mempercantik diri, baik fisik maupun pakaian sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan kesyukuran, kesederhanaan, dan kepantasan serta menjauhi hal-hal yang dilarang seperti tabarruj atau berlebih-lebihan hingga memperlihatkan aurat dan menggunakan bahan yang haram. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dari saya yaitu, apakah kejahatan bisa muncul karena berhias terlalu berlebihan? Izin menjawab pertanyaan ke atas. Ya, kejahatan bisa muncul karena berhias terlalu berlebihan. Hal ini dapat memicu sifat sombong, iri hati, dan kesombongan diri yang akhirnya menimbulkan konflik sosial, fitnah, atau bahkan tindakan kejahatan karena ketidakseimbangan antara penampilan dan sikap hati. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Jika tidak, presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok adab berhias yang telah menyelesaikan presentasinya. Sudah jelas? Sudah, luar biasa. Berarti ada berapa kelompok tadi yang sudah presentasi? 4. Yang pertama adab menerima tamu, yang kedua adab bertamu, yang ketiga perjalanan, yang keempat adab berhias. Luar biasa jawaban dari teman-teman kalian sebagaimana dalam LKPD kalian menemukan kasus dan bisa dijawab dengan berbagai referensi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, dari presentasi dan pemaparan yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian, sekarang Ibu hanya akan memberikan penguatan ya, penguatan materi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke, dari yang pertama Ibu ingin mengingatkan lagi, apa itu adab? Adab adalah sikap santun dan kesopanan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian melihat video ini. Ya. Oke. Sip. Kira-kira siapa itu? Ya, di video ini terlihat ya, anak ini kira-kira masih sekolah enggak? Masih. Pantaskah anak sekolah dengan penampilan seperti itu? Tidak. Ini berkaitan dengan adab berhias. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang adab berhias. Berhias itu diperbolehkan dalam Islam, ya, dengan catatan tidak berlebihan sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berisi bahwa perintah untuk tidak berlebihan dalam hal pakaian, makan, dan juga minum, serta larangan untuk berlaku boros dan menghambur-hamburkan harta. Yang berikutnya kita langsung masuk ke adab perjalanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk adab dalam perjalanan, betul sekali dari kelompok yang sudah memaparkan tadi ke depan. Yang pertama, membaca doa saat menaiki kendaraan. Yang berikutnya, tidak memisahkan diri dari rombongan ketika singgah di suatu tempat. Berdoa ketika singgah ke suatu tempat, mengucapkan takbir saat berada di ketinggian, dan mengucapkan tasbih saat melewati lembah. Nah, satu lagi, disunahkan segera pulang, jangan mampir.
Kita lanjutkan ke adab yang berikutnya. Nah, ini adab bertamu. Yang pertama, tidak berdiri tepat di depan pintu saat pintu belum dibuka. Mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Tidak berlama-lama saat bertamu. Kalau sudah selesai tujuannya apa ya? Segera pulang. Oke, yang berikutnya, menghormati jamuan tuan rumah. Ya, jangan menghina atau mencela apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Kemudian, menghargai privasi tuan rumah. Saat bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Adab menerima tamu yang pertama, menjawab salam dan memberikan sambutan yang ramah. Yang kedua, menemani dan mengajak berbincang untuk hal-hal yang baik. Menjamu tamu selama 3 hari. Berikan jamuan untuk tamu kita maksimal selama 3 hari. Dan yang terakhir, saat tamu kita mau pulang, diiringi. Jangan dibiarkan dia keluar sendiri, diantar sampai keluar ya. Adab-adab tersebut ada hikmahnya atau manfaatnya saat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada berhias. Tentu manakala kita berhias dengan baik, bisa menjaga kehormatan diri, kesopanan diri, juga tidak menimbulkan fitnah ya, menjaga aurat serta keseimbangan dalam berpakaian. Yang berikutnya, hikmah atau manfaatnya ada perjalanan. Kita bisa menghindari perilaku yang kasar, menjaga etika dan juga menjaga ketertiban sehingga hubungan yang baik akan tercipta, gitu ya. Nah, yang berikutnya, saat kita bertamu ataupun menerima tamu, ketika kita menerapkan adab tersebut, kita juga bisa menciptakan tali silaturahmi, hubungan sosial yang erat, yang baik, sehingga bisa memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Yang ketiga, penerapan adab-adab tersebut memperlihatkan nilai sopan dan menghargai hak orang lain hingga bisa menciptakan keharmonisan dalam lingkup masyarakat. Oke teman-teman sekalian, apakah sudah jelas dengan penjelasannya? Sudah. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami atau mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, untuk melakukan evaluasi itu, Ibu akan bagikan barcode ini nanti yang bisa di-scan dan isinya nanti langsung nge-link ke kuis dalam kuisis atau background. Siap ya? Saya kasihkan ke masing-masing kelompok. Silakan untuk bisa di-scan barcode-nya. Oke, ini sudah dapat? Belum. Belum, oke. Ini Mas. Oke, ini ya Mbak. Silakan boleh di-scan barcode-nya. Apakah bisa diakses? Bisa, silahkan. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Ini sudah terlihat. Ada beberapa siswa yang sudah bisa masuk, bergabung di kuisisnya atau background-nya. Apakah ada yang belum bisa masuk? Sudah ya, masuk semua ya? Oke. Oke, nilainya luar biasa. Ya, banyak yang dapat 100% tuntas. Ada yang salah 1, ada yang salah 2, ada yang belum selesai. Kita tunggu ya teman-temannya ya. Oke. Baik, sudah selesai semuanya teman-teman. Kita lihat ya hasilnya. Cek. Wow, yang dapat nilai 100 ada Ahmad, Arkan, Jerwis, Naila, Nurman, Revani. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya teman-teman. Oke, terima kasih kita sudah melakukan kegiatan evaluasi, luar biasa hasilnya.
dari hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah berhasil ya teman-teman. Luar biasa. Semoga tidak hanya berhasil dalam pemahaman saja, nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 4 adab tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa betul ya, sebagai manusia kita seringkali melakukan aktivitas yang bersinggungan dengan sosial masyarakat, interaksi dengan orang lain, yang tentu keberadaan atau posisi adab itu sangat penting ya. Penerapan adab baik dalam berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu itu bisa untuk menciptakan keharmonisan dan juga memperkuat ukhuwah persaudaraan. Gitu ya teman-teman. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu ingin merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apakah ada kesulitan saat kita pembelajaran pada hari ini? Tidak. Oke, yang kedua, apakah kalian bisa menguasai materi ini dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Yang ketiga, kira-kira ada nggak manfaatnya dari materi yang sudah kita pelajari? Ada. Luar biasa. Dan yang terakhir, menarik nggak pembelajaran hari ini? Oke, kita bisa mengaplikasikan Canva dan juga bisa memanfaatkan quizzes atau background untuk kegiatan evaluasinya. Tepuk tangan untuk kita. Baik, kalau gitu berarti pembelajaran kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih, silahkan boleh berkemas. Baik, pertemuan hari ini sangat luar biasa. Ibu sangat senang sekali bisa membersamai kalian di kelas ini dengan materi ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga adab dan juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, setelah paham dengan materinya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Begitu ya teman-teman. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Baik, sekian pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Baik teman-teman sekalian, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Ibu akhiri, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.